Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam video kali ini. Tapi pada video kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi tentang ulumul Quran. Untuk video mantiknya insya Allah akan kita buat setelah ini. Jadi di materi ulumul Quran, ya sebelumnya teman-teman semoga sehat selalu ya, dan semoga urusannya juga dimudahkan, ujiannya atau keberangkatannya dan semuanya. Semoga semuanya selamat sampai tujuan dan sehat-sehat selalu ya. Intinya kayak gitu. Oke, kita langsung saja di sini akan melanjutkan dari part yang keempat materi ulumul Quran. Sekarang di sini kita akan membahas tentang itlaqatu ismil Quran ala alami syakhsin wa alami jins. Inti dari pembahasan pada video ini adalah apakah Al-Quran ini alamu syakhsin atau alamu jins. Jadi begini, ini kan judulnya itlaqat ismil Quran ala alami syakhsin wa alami jins, atau sebetulnya yang lebih tepat au alamu jins. Itlaqat artinya pengitlakan, atau ketika orang mengucapkan ismul Quran, nama Al-Quran, ala alami syakhs, itu dimaksudkan alamu syakhs au alamu jins atau alamu jins. Apa maksud sebelum kita mengetahui ketika Al-Quran ini diucapkan yang dimaksudkan adalah apa, kita perlu ketahui dulu makna daripada alamu syakhsin dan makna daripada alamu jins. Di sini makna alamu syakhs alamun yuradu bihi wahidun bi'ainihi, suatu nama yang diinginkan dengannya itu satu dengan bendanya. Sedangkan makna alamu jins, alamun suatu nama atau lafzun muayyan yutlaku ala afrod, satu nama yang tertentu dan itu diitlakan untuk banyak afrod. Contohnya kayak gini, ini adalah alamu syakhs. Alamu syakhs ini dia diperuntukkan untuk satu afrod saja. Sedangkan alamu jins ini diperuntukkan untuk banyak afrod, 2 atau lebih. Nah, kayak gitu. Contoh, nama saya misalkan Teja. Ini adalah alamu syakhs. Kenapa? Karena ditujukan hanya untuk satu orang. Sedangkan misalkan seperti Masisir. Masisir ini kan udah nama. Nama untuk apa? Ya ini disingkatan untuk mahasiswa Indonesia di Mesir. Dan ini diitlakan untuk banyak afrod, 2 atau lebih. Nah begitu. Jadi ketika suatu nama seperti Teja ini yang dimaksudkan adalah satu afrod saja, yaitu yuradu bihi wahidun bi'ainihi, yang diinginkan hanya satu, maka itu disebut dengan alamu syakhs. Tapi kalau misalkan suatu nama, sebuah nama, yaitu di sini Masisir, kemudian digunakan atau diitlakan untuk banyak afrod atau banyak orang, maka dia adalah alamu jins. Nah kayak gitu ya. Nah sekarang kita akan mengetahui ketika Al-Quran ini Al-Quran kan adalah sebuah nama gitu untuk kitab gitu ya. Al-Quran adalah sebuah nama. Lalu apakah yang dimaksudkan satu afrod atau banyak afrod? Nah kayak gitu, itu yang akan kita bahas ya, atau banyak afrod. Di sini lafzul Quran hal yutlaku ala ismi syakhsin am ismi jins. Lafaz Al-Quran atau nama Al-Quran ini apakah diitlakan menjadi isim syakhs atau alamu syakhs am ismu jins atau alamu jins? Jawabannya, lafzul Quran yutlaku ala ismi syakhsin wasmi jins. Lafaz Al-Quran bisa diitlakan atau bisa diucapkan menjadi alamu syakhs dan alamu jins. Ditafsil dengan perincian. Yang pertama, yutlaku ala alami syakhsin alal Qur'ani kullihi. Ini poinnya,
diitlakan menjadi alamu syakhsin terhadap Al-Quran keseluruhannya. Mislu qaulika indi kitabun nahwi was sarfi wal Quran fil bait fal muradu bil Quran huna Al-Quran kamilah min suratil Fatihah ila suratin Nas al-majmu' fil mushaf. Fahina dzak nutlaqu lafzul Quran ala alami syakhsin. Misalun fil Quran syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan jelaskan berbarengan biar lebih jelas. Yang kedua, yutlaku ala alami jins, diitlakan menjadi alamun jins ala ba'dil Quran terhadap sebagian daripada Al-Quran, kakit atil ayat masalan seperti potongan ayat atau satu ayat saja. Mislu qauluka qara'tul Fatihah fayasihu an naqul inni qara'tul Quran. Ketika orang mengatakan qara'tul Fatihah, maka dia bisa saja mengatakan qara'tul Quran karena Al-Fatihah minal Quran. Li'anna al-Fatihah minal Quran wal Baqarah masalan minal Qur'ani aydon ila ghairi dzalik. Jadi begini teman-teman. Ketika orang itu mengatakan Al-Quran, ya, ini menjadi alamu jins, alamu syakhsin yang pertama, alamu syakhs terhadap Al-Quran secara keseluruhan, keseluruhan. Ini adalah alamu syakhs. Sedangkan untuk bagian-bagian daripada Al-Quran, ini kan kita ini adalah ismul Quran gitu, isim Al-Quran. Diitlakan menjadi alamu syakhs terhadap Al-Quran secara keseluruhan. Dan dia diitlakan menjadi alamu jins terhadap sebagian daripada Al-Quran. Misalkan kan Al-Quran ini ada 114 surah dan 6.000 berapa gitu, 6.000 ada ikhtilaf, 6.000 ayat, 6.000 lebih ayat gitu. Nah, berarti ketika Al-Quran ini diucapkan yang dimaksudkan adalah salah satu surahnya saja, berarti itu adalah alamun jins. Kenapa? Karena dia sesuai dengan tarif alamun jins, yaitu alamun jinsin, yaitu lafzun muayyan yutlaku ala afrod. Suatu lafaz tertentu, yaitu misalkan Al-Quran ini diitlakan untuk banyak afrod. Ini kan ketika kita mengatakan alamu jins, itu sama saja kita mengatakan Al-Quran ini diitlakan untuk banyak afrod, yaitu surah-surah daripada Al-Quran yang 114 atau ayat-ayat daripada Al-Quran yaitu yang sejumlah 6.000 lebih. Nah kayak gitu, paham gak? Jadi kan kalau misalkan orang itu mengatakan Al-Quran dan yang dia maksudkan adalah seluruh Al-Quran, maka pada saat itu pengitlakan atau pengucapan lafaz Quran menjadi alamu syakhs. Kenapa? Karena kita hanya merujuk kepada satu kitab tertentu gitu, yaitu Al-Quran ini. Tapi ketika orang mengatakan Al-Quran, mengitlakan lafaz Al-Quran dan yang dia maksudkan adalah salah satu ayatnya saja, maka ketika itu Al-Quran yang dia ucapkan itu menjadi alamu jins. Kenapa? Karena dia hanya diitlakan untuk sebagian daripada Al-Quran, yaitu salah satu surahnya saja. Nah kayak gitu. Ini kan gini, kalau misalkan diucapkan terhadap satu Al-Quran ini saja, yang pertama ini, maka dia menjadi alamu syakhs karena satu nama untuk satu afrod. Sedangkan kalau dia diucapkan untuk ayat-ayatnya, berarti dia satu nama untuk banyak afrod. Afrodnya yang banyak itu maksudnya apa? Surah-surahnya. Kalau yang di atas tadi afrod yang satu maksudnya apa? Al-Quran itu secara sempurna, secara keseluruhan, kayak gitu ya. Ini adalah contohnya. Di sini juga ada contoh lagi, misalun fil Quran fa idza qara'tal Quran fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Jadi di ayat yang pertama di alamu syakhs itu yang dicontohkan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, di situ ada kata Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini maksudnya adalah alamu syakhs. Kenapa? Karena dia ini yang dimaksudkan adalah Al-Quran kamilah, Al-Quran secara keseluruhan. Nah, kayak gitu. Sedangkan untuk yang kedua, fa idza qara'tal Quran, kalau kamu ingin membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran yang di sini yang dimaksudkan adalah alamu jins. Karena kalau kamu ingin membaca sebagian Al-Quran, maka lindunglah kepada Allah dari syaitanir rajim. Jadi kalau misalkan di sini diartikan yang di ayat fa idza qara'tal Quran dengan artian alamu syakhs, maka kurang tepat. Kenapa? Karena bagi orang yang ingin membaca semua Al-Quran sajalah yang diperintahkan untuk berta'awuz. Akan tetapi
yang di sini yang dimaksudkan adalah ingin membaca Al-Quran, entah itu satu ayat atau satu surah dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran menjadi alamu syaksin ketika dia yang dimaksudkan adalah seluruhnya. Al-Quran secara kamilah, secara keseluruhan, sebagai kitab suci keseluruhan. Sedangkan Al-Quran ini diitlakkan menjadi alamu jins ketika diitlakkan untuk ayat-ayatnya, untuk sebagiannya, untuk 114 surahnya atau untuk 6.000 ayatnya. Misalkan saya mengatakan tadi saya baca Quran. Nah, ini kita seringkali menggunakannya. Tadi saya baca Quran. Itu yang kita maksud adalah saya membaca sebagian dari Al-Quran. Misalkan saya cuma membaca Al-Kahfi gitu. Nah, berarti itu adalah Al-Kahfi juga Al-Quran gitu. Al-Kahfi juga kita bisa namai dia dengan Al-Quran. Maka dia adalah alamu jins karena satu nama untuk banyak afrod. Kita bisa namai Al-Kahfi dengan Al-Quran. Kita bisa namai Al-Fatihah dengan Al-Quran. Kita bisa namai Al-Baqarah dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran ini untuk banyak afrod. Dinamai untuk banyak afrod. Maka itu adalah alamu jins. Sedangkan alamu syakhs ya yaitu Al-Quran kamilah. Kayak gitu ya penjelasannya. Lanjut di sini ada pertanyaan, hal yasihu itlaq lafzul Quran alal kull wa alal ba'd. Apakah boleh mengitlakkan lafaz Quran terhadap keseluruhan dan sebagian? Di sini dikatakan na'am yasih, ya boleh. Lakin ikhtalafal ulama'u fi hadza hal ala sabilil haqiqi awil majazi. Tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, apakah itu hakiki atau majazi. Fahunaka salah satu aqwal, maka di situ ada 3 pendapat. Yang pertama haqiqiyah fi kulli min haqiqatun fi kulli minhuma. Jadi ketika kita mengatakan Al-Qur'an dan yang kita maksudkan adalah keseluruhan, itu adalah hakiki, bukan majazi. Kemudian ketika kita mengatakan lafaz Al-Quran, ya mengatakan Al-Quran nih, Al-Quran kita bilang, dan kita memaksudkan adalah sebagiannya saja. Atau misalkan ketika kita mengatakan Al-Quran, yang saya maksud adalah Al-Kahfi misalkan sebagiannya, itu juga hakikoh, bukan majaz. Nah, ini menurut pendapat yang pertama. Karena memang benar Al-Kahfi juga adalah Al-Quran gitu. Keseluruhan Al-Quran juga adalah Al-Quran. Jadi semuanya hakikat, bukan majaz. Nah, sedangkan yang kedua maudhu' lil qadril mushtarak bainahuma. Jadi seukuran kesamaan antara keduanya gitu. Berarti di sini seolah-olah apa ya? Coba kita baca yang ketiga biar lebih jelas. Haqiqatun 'alal kulli wa 'alal ba'di majaz. Nah, kalau yang ketiga dia mengatakan haqiqah untuk kul dan majaz untuk ba'd. Jadi ketika orang mengatakan saya membaca Al-Qur'an, nah, berarti itu dia misalkan memaksudkan adalah baca Al-Fatihah saja, sehingga dia membaca Al-Fatihah tetapi dia mengatakan saya membaca Al-Qur'an. Nah, ini ketika itu Al-Qur'an diitlakan untuk Al-Fatihah itu adalah majaz. Majaz alaqahnya juz'iyah. Dia menyebutkan sebagian semua tapi yang dia maksud adalah sebagiannya. Dia menyebutkan semua tapi yang dia maksud adalah sebagiannya. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang kan orang ada yang seperti itu gitu. Majaz yang alaqahnya adalah juz'iyah. Ketika orang itu menyebutkan semua tapi yang dia maksud adalah sebagian daripada sesuatu itu. Ketika kita mengatakan Al-Qur'an tapi yang kita maksud adalah sebagian dari Al-Qur'an yaitu Al-Fatihah misalkan. Itu artinya majaz. Sedangkan untuk pengitlakan untuk keseluruhan Al-Qur'an itu adalah hakikoh atau hakiki. Nah, kayak gitu. Untuk yang nomor 2 saya skip ya. Nanti takut salah penjelasannya karena saya juga agak lupa. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu itlaqat Al-Qur'an indal ulama'i arba'atun. Penyebutan istilah Al-Qur'an menurut para ulama itu ada 4. Jadi ada berbeda-beda. Ketika yang pertama sifatu takallum al-qa'imah bidzatillahi ta'ala, sifat takallum yang berdiri pada zat Allah yang maha tinggi indal mutakallimin. Jadi ketika mutakallimin mengatakan Al-Qur'an, maka yang mereka maksud adalah sifat takallum al-qa'imah bidzatillahi ta'ala. Begitu maksudnya ya. Jadi ketika mutakallimin menyebutkan kata Al-Qur'an dalam pembahasan mereka dalam kitab mereka, yang mereka maksudkan adalah sifat takallum al-qa'imah bidzatillahi ta'ala. Sifat takallum yang berdiri pada zat Allah yang maha tinggi. Begitu pula dengan makna yang kedua, indal al-kalamun nafsul qadim, kalam nafsul qadim, firman jiwa yang qadim, firman Allah gitu maksudnya. Indal mutakallimin, ini juga menurut mutakallimin.
Ini juga versinya mutakalimin. Jadi ketika mutakalimin mengatakan Al-Qur'an, itu maka ada dua makna yang mereka ingin maksudkan. Yang pertama sifatu takallum al-qaimah bidzatillahi ta'ala, yang kedua al-kalamun nafsul qadim. Yang ketiga al-kalam al-lafzu al-munazzal, firman yang berupa lafaz yang diturunkan. Ini adalah indal fuqaha. Jadi ketika fuqaha mengatakan Al-Qur'an, biasanya makna yang mereka inginkan adalah al-kalamul lafzul munazzal, firman yang berupa lafaz yang diturunkan, ya. Karena harus berupa lafaz gitu ya, karena mereka istinbatnya dari lafaz itu. Nah, kayak gitu. Kemudian yang keempat al-kalamul manqush adal alal kalamil lafzi. Ini indal lugawi, ketika ulama lugawi mengatakan Al-Qur'an, maka itu yang makna yang mereka inginkan adalah al-kalamul manqush, perkataan atau kalam yang manqush, ya, nukisha artinya yang diukir, adal alal kalamil lafzi yang menunjukkan atas kalam yang lafzi, ya. Ini adalah itlaqat atau penyebutan Al-Qur'an yang berbeda-beda menurut versi ulama-ulama di fan ilmu yang tertentu. Jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Kesimpulannya adalah apakah Al-Qur'an ini, kan tadi kita sudah menjelaskan di part sebelumnya bahwa ada beberapa nama untuk Al-Qur'an gitu ya. Ada beberapa nama untuk Al-Qur'an. Mana dia? Mana untuk Al-Qur'an? Belum ada ya. Ada nih ya. Min asyhur asma Al-Qur'an. Jadi ada banyak nama-nama yang masyhur untuk Al-Qur'an gitu ya. Al-Qur'an juga adalah nama. Nah, kan Al-Qur'an juga adalah nama atau alam atau isem. Nah, tadi kita membahas apakah dia ini alamu syakhs atau alamu jins. Ternyata dia bisa untuk keduanya, bisa alamu syakhs, bisa alamu jins. Alamu syakhs untuk Al-Qur'an secara kamilah atau keseluruhan, alamu jins untuk bagian-bagian daripada Al-Qur'an. Misalkan satu ayat atau satu surah. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya saya baca Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan makna dengan yang saya maksud adalah bagiannya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim itu. Berarti adalah alamu jins. Ketika saya mengatakan tolong ambilkan saya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an, ketika saya mengatakan Al-Qur'an di situ, yang saya maksud adalah keseluruhan Al-Qur'an. Maka itu adalah alamu syakhs. Nah, kayak gitu. Ini udah selesai pembahasan kita untuk materi kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Bila taufiqul hidayah, a'la wa a'lam. Bila taufiqul hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.